Haleluya. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau duduk tenang seperti Maria duduk tenang. Masing-masing pribadi kita mempersiapkan diri. Ini waktunya. Dia boleh berbicara bagi setiap kita. Minta Tuhan buka pikiranku. Biarlah roh hikmat dan wahyu Tuhan yang boleh menuntun setiap kita menerima kebenaran yang sebentar disampaikan oleh hamba. Haleluya. Biar pujian ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Yes Tuhan. Dan selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus berkenan lebih dari yang ku. Amin. Inilah pengharapan kami di dalam Engkau. Lebih dari yang ku harapkan. Biar ini boleh menjadi kenyataan pada sore ini. Bagi
kasih Bapa, Kau telah kumpulkan kami pada malam hari ini Bapa, untuk boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Pakai mulut lidah bibir hamba-Mu Tuhan Yesus, agar setiap apa yang disampaikan hanya berasal daripada-Mu Tuhan Yesus. Kau pakai setiap kami Tuhan Yesus, supaya kami boleh Kau berikan hikmat pengertian Bapa, agar kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa dan ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk setiap hal-hal yang bukan daripada-Mu, kami tolak dan hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Hanya kedaulatan-Mu Tuhan yang terjadi di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Yang percaya sama-sama kita katakan Amin. Shalom. Suara saya kedengaran ya? Kurang ya? Mungkin saya adalah yang termuda yang berada di tempat ini. Ternyata saya merasakan apa yang Bapak Ibu rasakan di tempat ini, dan itu tidak mudah. Oke, sesungguhnya pada saat saya di jadwal khotbah itu antara apa ya, kayak sebenarnya nggak terlalu kaget. Kenapa? Karena sebelum itu Tuhan tuh udah kasih tahu gitu, ini bahan khotbah yang akan kamu bagikan. Tapi saya nggak tahu itu untuk dibagikan di konsel atau di pemuda atau di mana gitu. Tapi ternyata di tempat ini gitu. Makanya sesungguhnya ketika kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan tuh bisa kasih tahu sesuatu yang kadang kita sendiri nggak mengerti gitu. Tapi kita mengertinya ketika kita sudah melewati hal itu gitu. Kita baru mengerti. Mungkin kita bisa buka di Matius 7 ayat 7. Firman ini sudah pernah dibagikan oleh Bapak Naki, tapi ada hal yang berbeda yang Tuhan taruhkan kepada saya, dan itu yang mau saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Matius 7 ayat 7. Yang sudah mendapatkan boleh katakan amin. Kalau sudah, kita baca bersama-sama. Sudah ketemu? Amin. 1, 2, 3. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Haleluya. Setelah saya baca firman ini, ada 3 hal yang Tuhan taruhkan pada saya. Yang pertama itu, mintalah maka kamu akan diberikan. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Sebenarnya tanpa kita minta pun Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tapi kenapa Tuhan bilang mintalah maka akan diberikan kepadamu? Yang pertama tuh Tuhan mau adalah komunikasi. Tuhan mau kita komunikasi sama Tuhan. Sesungguhnya tanpa kita minta Dia tahu gitu. Tapi kenapa Tuhan mau kita minta gitu? Bukan menjadi peminta-minta gitu. Tapi supaya kita tuh ada hubungan dengan Tuhan gitu. Ada komunikasi gitu. Namanya komunikasi itu 2 arah ya Bapak Ibu, tidak hanya 1 arah gitu. Nah, ketika kita minta sama Tuhan, kita berdoa, minta itu nggak selalu tentang berkat ya. Kita pada saat Salomo menjadi raja, yang dia minta adalah hikmat, dan itu Tuhan kasih. Bahkan tidak cuma hikmat yang Tuhan kasih, tapi semuanya. Berkat itu dengan sendirinya Tuhan kasih. Jadi Tuhan bilang kan makan, minum, pakai itu Tuhan yang siapkan. Artinya nggak usah khawatir akan hidup kita karena Tuhan jamin. Burung di udara aja Tuhan pelihara, apalagi kita ciptaan Tuhan yang sempurna. Yang pertama adalah komunikasi gitu ya. Saya ngalamin banyak hal tentang komunikasi bersama Tuhan.
Saya tuh kadang-kadang suka ngobrol sama Tuhan gitu ya. Sebenarnya kita komunikasi tuh nggak hanya pada saat kita berdoa saja gitu. Tapi ajak Tuhan tuh seperti teman kita gitu. Saya tuh kadang suka ngoceh-ngoceh sendiri gitu ya. Kayak beberapa waktu lalu itu di gereja itu pointernya itu nggak bisa nyala, nggak bisa dipakai gitu. Saya pikir apa terhalang tembok itu gitu ya. Tapi ternyata ada hal yang Tuhan tunjukkan gitu. Ketika saya sedang buka PowerPoint itu Tuhan bisa tunjukkan yang ini loh yang kamu harus pencet gitu. Ketika saya pencet itu, apa yang terjadi? Pointer itu nyala, bisa dipakai gitu. Saya sampai bilang gini sama Tuhan, oh ternyata gini ya Tuhan caranya gitu. Tuhan itu bisa tunjukkan hal yang tidak kita mengerti gitu. Ketika kita tanya sama Tuhan, kita ajak ngobrol Tuhan, sehingga Tuhan itu hidup dalam hidup kita gitu. Ketika kita biarkan kita nggak ajak ngomong, seperti pada waktu Tuhan Yesus ada di kapal, ketika badai datang, Tuhan tidur. Tapi ketika murid-muridnya komunikasi sama Tuhan, Tuhan ada badai, Tuhan bangun dan badai itu reda. Nah begitu juga kita dengan Tuhan, ketika kita biarkan Tuhan kita nggak ajak ngomong, Tuhan tuh tidur. Dan ketika Tuhan tidur, masalah kita seakan-akan nggak selesai gitu. Tapi ketika kita komunikasi sama Tuhan, kita ajak ngobrol Tuhan, masalah itu akan terselesaikan. Nah, seringkali yang menjadi kendala kita tidak bisa menyelesaikan suatu masalah kita adalah kita suka lupa komunikasi sama Tuhan. Kita terlalu sibuk fokus dengan masalah itu sehingga kita nggak ajak ngobrol Tuhan. Gitu. Itu yang pertama gitu ya. Boleh kita buka di 1 Raja-Raja 1 Raja-Raja 3 ayat 5. Salah seorang boleh membacakannya. Satu Raja-Raja 3 ayat 5. Ya. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak aku berikan kepadamu. Ya. Di situ Tuhan bilang kepada Salomo, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Nah, Tuhan mau Salomo itu ngajak ngobrol Tuhan gitu. Dan ketika itu Bapak Ibu baca seterusnya, itu Salomo bilang, aku ingin mempunyai hikmat pengertian. Lalu Tuhan kasih. Ya. Sebenarnya tanpa Tuhan tanya pun, tanpa Salomo minta pun Tuhan tahu sebenarnya. Tapi Tuhan mau Salomo ini membangun komunikasi dengan Tuhan. Dan ketika dia membangun komunikasi dengan Tuhan, Salomo mendapatkan apa yang menjadi bagian, yaitu hikmat dan pengertian. Lalu ada satu lagi di Markus 11 ayat 24. Salah seorang juga boleh membacakan. Markus 11 ayat 24. Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi ketika kita ngobrol sama Tuhan, kita minta sama Tuhan, itu harus dengan percaya. Ketika kita minta sama Tuhan tapi percayanya setengah-setengah, tidak dengan sepenuh hati, maka hal itu mungkin tidak akan terjadi, Bapak Ibu. Tapi ketika kita percaya, ketika kita minta gunung itu pindah, ketika kita percaya dengan sepenuh hati, gunung itu akan pindah, Bapak Ibu. Percaya itu bukan sekedar percaya, tapi kita punya iman, kepercayaan kita gitu. Seperti iman gitu. Ya kan? Di sini dikatakan apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Jadi walaupun kita belum terima, ya itulah percaya gitu. Percaya itu
apa ya, sesuatu yang belum kita terima tapi kita percaya bahwa itu sudah diterima gitu. Sama seperti kalau saya minta sesuatu ke orang tua saya percaya pasti akan dikasih gitu. Nah seperti itu juga kita dengan Tuhan gitu. Beberapa waktu lalu saya berkunjung ke rumah Pak D saya. Di situ muncul ayat ini gitu ya. Sejujurnya saya bertanya-tanya sama Tuhan, apa yang harus saya bawakan di tempat ini gitu. Karena saya tidak seberpengalaman, mungkin tidak seberpengalaman Bapak Ibu Saudara gitu ya, pengalamannya sudah banyak gitu. Terus saya bertanya sama Tuhan, apakah ini yang harus saya bawakan Tuhan? Saya minta konfirmasi daripada Tuhan. Dan itu konfirmasi pertama, yaitu ketika berkunjung ke rumah Pak D saya, ayat ini yang keluar. Tanpa jadi kalau kita ke rumah Pak Ade itu biasanya sharing-sharing aja, yang diomongin itu firman gitu ya. Dan tiba-tiba firman ini keluar Bapak Ibu gitu. Itu salah satu konfirmasi yang Tuhan kasih kepada saya. Lalu konfirmasi kedua adalah pada saat kemarin acara ulang tahun di tempat ini, di akhir pendeta berkhotbah itu ayat ini yang disampaikan, Matius 7 ayat 7. Di situ walaupun itu nggak terlalu dibahas ya, maksudnya hanya satu pengucapan, tapi saya di situ langsung tek gitu. Ini konfirmasi Tuhan yang kedua buat saya. Oh berarti ini yang harus saya bawakan. Jadi ketika di situ saya belajar bahwa kalau itu sesuatu yang dari Tuhan, pasti ada konfirmasi. Ketika itu tidak ada konfirmasi, mungkin itu adalah keinginan kita aja gitu. Jadi di situ saya belajar bahwa kalau yang dari Tuhan, oh seperti ini gitu. Saya juga masih belajar Bapak Ibu, kadang juga masih salah gitu. Apakah ini kehendakku pribadi atau emang ini yang dari Tuhan? Nah, pentingnya kita komunikasi aja supaya kita bisa mengenal Allah kita itu seperti apa gitu. Jadi jadi itu yang pertama, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Itu adalah Tuhan mau kita komunikasi sama Tuhan. Lalu yang kedua, carilah maka kamu akan mendapatkan. Yang kedua yang Tuhan mau adalah Tuhan itu ingin ditemui. Jadi jangan hanya kita meminta tanpa kita cari Tuhan, tanpa kita temuin Tuhan. Kalau komunikasi kan kita bisa komunikasi by phone ya. Kalau kita komunikasi dengan sesama, kita bisa by phone, by WhatsApp ya. Tapi itu aja nggak cukup Bapak Ibu. Kita harus cari Tuhan, temuin Tuhan. Dengan cara apa? Saat teduh Bapak Ibu. Ketika kita saat teduh, Tuhan ingatkan pada saya saat teduh. Tuhan ingatkan waktu di puncak Via Renata, di situ ada saat teduh. Tuhan ingatkan itu yang Tuhan mau. Masing-masing pribadi kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Yang Tuhan mau adalah kita punya hubungan pribadi kita dengan Tuhan sampai kita tuh benar-benar ketemu Tuhan gitu. Itu yang Tuhan mau. Gak sekedar kita berdoa, gak sekedar kita memuji Tuhan, tapi sampai temuin Tuhan. Kalau kita udah bisa temuin Tuhan, kita bisa tahu hadirat Tuhan rasanya tuh kayak apa. Kita bisa ngerti ini hadirat Tuhan. Tuhan hadir di sini. Bagaimana kita bisa rasakan itu kalau kita tidak ada perjumpaan pribadi dengan Tuhan? Rajin ke gereja aja itu gak cukup Bapak Ibu tanpa hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena itu yang Tuhan mau. Akhir-akhir ini banyak hamba-hamba Tuhan, banyak orang-orang Kristen yang hidupnya akhirnya meninggalkan Tuhan. Karena apa? Karena rajin ke gereja tanpa hubungan pribadi dengan Tuhan. Manusia itu, saya pernah mendengarkan satu hamba Tuhan bilang, manusia itu adalah pribadi yang berubah-ubah. Jadi karena manusia itu pribadi yang berubah-ubah, makanya untuk bisa kita supaya kita terus setia dengan Tuhan, cari Tuhan, temui hadirat Tuhan, duduk di kaki Tuhan. Tuhan sudah ajarkan itu ketika dia menjadi manusia. Dia saat teduh pagi-pagi dia berdoa, bahkan ketika dia mau ditangkap,
dan murid-muridnya tertidur, Tuhan bilang, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam saja? Tuhan gak minta waktu kita banyak-banyak Bapak Ibu. Tuhan minta 1 jam aja. Oke, mungkin kalau gak bisa 1 jam, 5 menit. Waktu kita itu semuanya milik Tuhan Bapak Ibu. Ketika kita gak bisa sediakan waktu untuk Tuhan, bagi saya mungkin kayak kita kurang ajar banget gitu sama Tuhan. Semuanya itu milik Tuhan. Tuhan kasih kita nafas gratis, tapi kita abaikan begitu saja. Kita sia-siakan. Kita lupa bahwa Tuhan Yesus itu adalah Sang Pencipta. Dia yang menciptakan kita, Dia yang memegang hidup kita, yang mengendalikan hidup kita. Tapi seringkali kita suka tidak setia dengan Tuhan. Saya itu kadang suka gak konsisten dalam banyak hal sebenarnya. Jadi kadang membaca firman aja saya masih bolong-bolong gitu. Cuma pembelaan saya, mungkin ini jangan dicontoh ya. Pembelaan saya adalah sebenarnya dari Kejadian sampai Wahyu, kalau digabungkan itu saya udah selesai. Jadi pernah ikut yang Perjanjian Baru dari Kejadian sampai Wahyu selesai. Lalu pernah ikut yang dari Kejadian sampai Wahyu, dari Matius sampai Wahyu selesai. Terus dari Kejadian sampai Wahyu saya cuma sampai Maleakhi. Jadi kalau dihitung-hitung itu sebenarnya katam gitu ya. Jadi pembelaan saya tidak untuk dicontoh gitu. Tapi ketika itu Tuhan tegur saya gitu, ya kamu harus konsisten setiap hari baca. Mau 1 pasal, mau berapa pasal, yang penting baca. Karena disitulah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kadang kita bingung ya, komunikasi kita sama Tuhan gimana ya? Tuhan kan nggak kelihatan. Mungkin kita tidak terlalu peka yang audible dengan suara Tuhan. Lalu gimana cara komunikasi kita dengan Tuhan? Ketika kita berdoa, kita baca firman, di firman itulah Tuhan berbicara. Jadi saya pernah diberikan 1 buku ketika saya ulang tahun. Saya diberikan 1 buku sama hamba Tuhan juga. Buku itu tentang bagaimana kita menghadapi setiap masalah. Dan di buku itu isinya adalah ayat-ayat firman Tuhan. Di situ ada ayat yang ketika engkau sedih, baca ini. Ketika engkau marah, baca ini. Ketika engkau bingung, baca ini. Ketika engkau sedang berbuat dosa, baca ini. Dan disitulah letak Tuhan berbicara gitu. Salah satunya ya, dari sekian banyak hal cara Tuhan, salah satunya adalah ketika kita membaca firman, disitulah Tuhan berbicara. Nah, ketika saya membagikan ini, itu tuh saya berpikir bahwa itu tidak hanya menusuk ke sana, tapi menusuk ke sini gitu. Karena itu firman itu pedang bermata 2. Jadi sesungguhnya berat berada di tempat ini, karena rintangannya itu lebih besar biasanya. Ya, saya sudah pernah mengalami itu gitu, walaupun bukan di tempat ini gitu. Ya, jadi carilah Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya mendengar kabar bahwa di Australia itu jumlah orang Kristen ya itu menurun, tapi jumlah Muslimnya juga nggak bertambah. Artinya apa? Mereka menjadi ateis. Kenapa banyak orang Kristen sekarang yang memilih untuk tidak beragama? Karena dia ke gereja hanya sekedar rutinitas setiap hari Minggu ya ke gereja, absen aja gitu. Tapi dia tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Nah, yang Tuhan mau akhir-akhir ini adalah selain komunikasi adalah Tuhan tuh mau ditemuin Bapak Ibu. Tuhan itu mau dicari. Allah kita kan Allah yang cemburu ya. Kalau tahu Allah kita adalah Allah yang cemburu, carilah Tuhan. Tuhan ingatkan ini kepada saya gitu. Dan berapa hari yang lalu saya itu mimpi tentang zombie. Terus begitu bangun saya ingat, ternyata saya pernah install game zombie. Lalu saya hapus gitu. Wow. Tuhan tegur saya. Nah, ketika kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan, Tuhan tuh bisa kasih tahu kalau itu salah. Tuhan bisa kasih tahu kalau itu tuh bukan yang aku suka. Gitu. Mari setiap kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan.
terus aja komunikasi Tuhan kemanapun kita pergi. Gitu. Coba kita buka di Tawarik 1 Tawarik 16 ayat 11. Satu Tawarik 16 ayat 11, demikian firman Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Tuhan bilang carilah, firman Tuhan katakan carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Artinya Tuhan mau dicari. Gak cuma di ayat ini Bapak Ibu. Ternyata Tuhan sampaikan di Mazmur 105 ayat 4. Kata-katanya apa? Sama. Kalau Bapak Ibu bisa baca di Mazmur 105 ayat 4, kata-katanya sama. Ketika Tuhan bilang 2 kali, artinya itu penting Bapak Ibu. Tuhan gak bilang itu cuma sekali, Tuhan bilang 2 kali. Artinya itu penting. Jadi carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Jadi kalau kita mau diberkati, kalau kita mau dapat hikmat, cari sumber berkatnya dulu. Maka berkat itu akan ngikutin. Kalau kita cari berkat, yang ada kita jadi budak mamon. Tapi kalau kita cari sumber berkatnya, berkat itu gak akan pernah berhenti mengalir. Saya ngalamin sendiri, saya belum kerja, saya minta pekerjaan sama Tuhan. Tuhan, saya minta pekerjaan. Lalu Tuhan kirimkan seorang ibu-ibu. Ibu-ibu ini kuliah, umurnya, usianya nggak beda jauh sama papa saya. Kuliah S1, teologi ya, online. Ibu ini tidak memiliki anak, jadi ibu ini kurang memahami internet, gitu. Jadi pada waktu itu dia mulai belajarnya itu zaman pandemi ya, jadi semua online kan. Ibu ini datang ke rumah, menghubungi saya, datang ke rumah, dia minta diajarin sama saya. Terus ibu ini ketika selesai belajar, ibu ini bawa sesuatu, kadang bawa salad, kadang tak salad tempel gitu. Apa yang ibu ini punya, dia kasih lah. Kadang pisang gitu. Waktu pertama kali ibu ini datang bawa salad, saya bilang sama Tuhan. Saya nggak ngomong sama ibu ini, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau salad saya nggak terlalu makan, nggak habis. Kalau boleh roti ya Tuhan. Dan apa yang terjadi? Ibu itu datang lagi bawa roti, Bapak. Jadi ketika kita ngobrol sama Tuhan, mintanya sama Tuhan, dikasih. Amen. Asal apa? Percaya. Gak cuma sekali Bapak Ibu. Tuhan pelihara hidup saya dengan luar biasa gitu. Walaupun saya belum bekerja, jadi beberapa bulan yang lalu ada teman saya dia lagi jalan skripsi, ada revisi gitu ya, revisi terakhir. Dia minta tolong untuk memperbaiki revisiannya, editannya gitu ya. Lalu saya kerjain. Setelah itu dia bilang sama saya, Gap, kirimin alamat dong. Mau ngapain? Saya bilang gitu kan. Udah kirimin aja gitu. Terus singkat cerita, akhirnya datanglah makanan ke rumah. Makanan itu yang datang apa? Ayam 1 ekor. Artinya itu bisa buat makan kita berempat sekeluarga. Cara Tuhan melihara hidup saya itu seperti itu Bapak. Ketika saya nggak ada uang, Tuhan tahu ya, kalau saya nggak ada uang untuk membeli pulsa, Tuhan kirimkan pulsa. Saya nggak tahu pulsa dari mana itu. Tiba-tiba ada pulsa masuk 100.000, pas buat beli paket yang biasa saya pakai, saya beli. Ya, terus saya tunggu-tunggu tuh, karena kan saya udah beli paket sebenarnya dengan harga 50.000. Mungkin Tuhan tahu ya, kamu beli paket 50.000 emang cukup gitu ya. Mungkin Tuhan ngomong gitu kan ya. Terus Tuhan kirimkan 100.000. Saya belum pakai. Yang saya pakai bonus ya, karena bonus itu nggak dipakai gitu ya, terpakai otomatis gitu. Nah, terus setelah paket 50.000 itu habis, saya tunggu-tunggu kan beberapa hari, seminggu gak ada yang hubungin saya. Terus saya tanya Bapak, Pak, ini pulsa dari mana ya? Saya tanya Mem ngirimin pulsa? Enggak. Terus saya tanya teman saya,
Yang saya bantuin kemarin, lu ngirimin gue pulsa? Enggak. Terus siapa yang ngirim saya pulsa ya? Saya nggak tahu, sampai hari ini saya nggak tahu siapa orang yang ngirim pulsa. Tapi itulah cara Tuhan dari hidup saya. Karena pulsa saya, internet saya itu nggak dipakai untuk saya pribadi. Kadang saya pakai itu untuk acara-acara ibadah yang membutuhkan hotspot gitu ya. Jadi Tuhan tahu bahwa kebutuhanku itu tidak dipakai untuk pribadi. Ketika Tuhan tahu itu untuk pelayanan, Tuhan pasti kasih Bapak Ibu. Ya, gitu. Jadi ya kita buka lagi di Yesaya 55 ayat 6. Hari ini Tuhan suruh kita baca firman. Yesaya 55 ayat 6. Boleh salah seorang membacakannya? Yesaya 55 ayat 6, demikian firman Tuhan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Ya. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Artinya mungkin ada kalanya Tuhan itu nggak mau ditemui Bapak Ibu. Jadi selagi Tuhan mau kita menemui Tuhan, selagi Tuhan ingin ditemui, temuilah Tuhan. Jangan sampai kita nemuin Tuhan tapi Tuhannya nggak mau ditemui. Itu bahaya. Seperti 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. 5 gadis bodoh terlambat sehingga Tuhan tidak mau menemui. Tapi jadilah 5 gadis bijaksana ya, cari terus Tuhan ketika Tuhan ingin ditemui. Jangan sampai ketika Tuhan gak mau ditemui baru kita nemuin, telat Bapak Ibu. Gitu. Jadi selagi Tuhan berkenan untuk ditemui, temuilah Tuhan. Lalu kita buka di Amos 5 ayat 4. Amos 5 ayat 4 dikatakan begini. Sebab beginilah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Jadi ketika kita mencari Tuhan, kita akan hidup. Hidup itu bukan dalam arti jasmani Bapak Ibu, tapi roh kita hidup. Ya, ketika saya ketemu dengan Pak Ade saya bilang, ketika kita nggak makan firman, roh kita lapar. Ketika kita ngambek, ketika kita malas, berarti rohnya sedang lapar. Makanya kita perlu makan firman, ya. Jadi ketika kita mencari Tuhan, Tuhan mau supaya kita itu hidup, roh kita itu tetap hidup, tidak mati. Ya. Jadi kita harus cari terus Tuhan, cari kehendak Tuhan. Ya, kita buka lagi di Kejadian 32 ayat 24 sampai 26. Kejadian 32 ayat 24 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Yakub, dia tahu bahwa dia punya kesalahan itu menipu. Tapi dia tahu bahwa yang dia cari itu harus Tuhan. Yang di sini saya boleh lihat, Yakub ini mencari perkenanan Tuhan. Dia cari terus sampai dia dapatkan gitu. Dan apa yang terjadi di ayat 27 dan 28 dikatakan, bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Yang Tuhan mau seperti ini Bapak Ibu. Kita cari Tuhan sampai kita dapatkan perkenanan Tuhan.
Itu yang Tuhan mau. Yakub dari seorang penipu menjadi Tuhan ubah namanya menjadi Israel, umat pilihan Tuhan. Yang Tuhan mau hari-hari ini seperti itu Bapak Ibu. Jangan sampai yang terkemudian menjadi terdahulu, yang terdahulu menjadi yang terkemudian. Tuhan ingatkan itu pada saya, dan ketika Tuhan akan ingatkan itu pada saya, maka Tuhan juga mengingatkan ini kepada Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga adalah ketoklah, maka pintu akan dibukakan. Yang Tuhan mau, yang ketiga ini adalah kita punya interaksi dengan Tuhan. Yang pertama komunikasi, yang kedua Tuhan mau ditemui, yang ketiga Tuhan mau kita punya interaksi dengan Tuhan. Interaksi dengan Tuhan itu seperti ini Tuhan, Bapak Ibu. Ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, disitulah terjadi interaksi antara kita dengan Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan, disitulah interaksi kita dengan Tuhan. Ketika kita datang ke rumah seseorang, ketika kita ketok pintu, apakah kita hanya di depan pintu? Apa kita masuk? Masuk. Ketemu nggak dengan orang itu? Ketemu. Berjabat tangan? Berjabat tangan. Kalau kita mengajak seseorang pergi, nggak mungkin kan kita di depan pagar gitu kan? Ayo pergi gitu. Pasti kita temuin orangnya, kita ajak pergi. Di keluarga kita itu setiap mau kemana-mana itu kita selalu berdoa, minta penyertaan Tuhan kemanapun kita pergi. Bahkan sewaktu saya sekolah itu setiap mau sekolah itu berdoa dulu, minta penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan. Yang Tuhan mau hari-hari ini seperti itu, kita minta penyertaan Tuhan. Waktu itu kita sedang ada perjalanan dari Purbalingga ke Jogja. Di maps itu kita dilewatin satu jalan gelap. Jalan ini gelap, udah malam gitu ya, udah cukup malam, larut. Kita disasarin lah sama map itu. Kita lewat jalan sempit, kecil, gelap, gak ada lampu sama sekali, dan ternyata jalan itu terjal Bapak Ibu, naik tinggi. Mobil kami itu luar biasa 1000 cc, dan pada waktu itu bawa barang banyak, bawa beras berapa? Ya, pokoknya bagasi itu full sampai ke tengah. Bapak Ibu bisa bayangin dengan 1000 cc berat beban sebesar itu, kita bisa nanjak. Saya lihatnya aja saya nggak tahu itu ada ujungnya nggak, karena gelap sekali. Kita cuma minta penyertaan Tuhan, dan apa yang terjadi? Mobil itu kayak didorong, enteng banget, bisa naik. Ketika kita cerita ke om saya juga pernah ngelewatin itu, dia bilang, wow, hebat banget, kok bisa mobil sekecil itu dengan beban seberat itu. Tuhan bisa buat hal yang ajaib Bapak Ibu. Amin. Lagu tadi mengingatkan saya, tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Jadi kalau kita mau melihat hal yang mustahil menjadi mungkin, percaya, maka hal itu akan terjadi. Amin. Ketika kita nggak percaya, ya hal itu nggak akan terjadi. Tadi juga saya ketika mendengarkan lagu ini, saya renungkan, saya biasanya ya lagu itu ya udah lewat gitu aja. Tapi Tuhan tunjukkan satu kata yang benar-benar terlintas di pikiran saya. Tuhan bilang, ini yang harus dikerjakan oleh orang-orang percaya. Ketika kita menjadi orang Kristen tapi tidak percaya, itu Kristen KTP Bapak. Tapi ketika kita punya kepercayaan yang penuh, sepenuhnya, segenap hati kita percaya kepada Tuhan, hal yang mustahil itu menjadi mungkin. Dan itu yang membuat kita berbeda dari yang lain. Tanpa kita perlu kasih atribut kerohanian kita, keagamaan kita, orang bisa mengenal. Karena apa? Karena kita serupa dan segambar dengan Allah. Jadi kalau saya tuh mendapatkan hal yang berbeda. Penginjilan itu gak harus kita lu tahu Tuhan Yesus gak? Gak harus seperti itu Bapak.
tapi dimulai dari apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, orang lain itu bisa menilai. Suatu kali saya sedang makan dengan teman saya itu biasanya kalau makan itu berdoa gini. Tapi hari itu saya berdoa dengan cara megang sendok dan garpu. Setelah selesai berdoa, teman saya bilang, "Gep, kok lu berdoanya kayak gitu? Biasanya lu begini." Saya bingung jawabnya Bapak Ibu. Ternyata di situ saya tapi baru sadar, baru ngerti gitu. Ternyata orang lain itu memperhatikan. Jadi apa yang kita lakukan itu harus sesuai dengan apa yang Tuhan lakukan, supaya orang lain bisa menilai bahwa kita adalah anak Tuhan Yesus, bahwa kita segambar dan serupa dengan Allah. Kalau kita tidak sama dengan Bapa kita, berarti kita anak siapa, Bapak? Itu yang dipertanyakan, ya. Oke, jadi yang pertama yang Tuhan mau adalah komunikasi, yang kedua Tuhan ingin ditemui, yang ketiga adalah Tuhan ingin kita berinteraksi dengan Tuhan. Saya bisa gambarkan bahwa ketika bangsa Israel pergi dari dari Mesir ke tanah perjanjian, di situ bangsa Israel dalam pernyataan Tuhan. Walaupun dengan segala keluh kesah bangsa Israel, tapi di situ ada pernyataan Tuhan. Penyertaan Tuhan apa? Ketika malam, Tuhan kasih penerangan. Ketika terang, Tuhan kasih keteduhan. Ketika mereka lapar, Tuhan kasih makan. Itu bukti penyertaan Tuhan. Dan ketika kita ada dalam penyertaan Tuhan, ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, disitulah interaksi terjadi, dan itu yang Tuhan mau. Tuhan tidak mau sekadar kita berkomunikasi, tidak sekedar kita menemui Tuhan, tapi kita harus berinteraksi dengan Tuhan. Membangun hubungan dengan Tuhan itu penting. Dan itu yang hari-hari ini mulai redup dan hilang. Itu yang harus kita bangkitkan kembali. Dan itu yang Tuhan mau di akhir zaman. Supaya apa? Supaya Tuhan dapati, ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, Tuhan dapati kita setia kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau, Bapak Ibu. Jadi Tuhan ingatkan itu. Lalu kita buka lagi di 1 Samuel 17 ayat 45. Satu Samuel 17 ayat 45. Boleh kita baca bersama-sama? Yang sudah ketemu? Amin. 1, 2, 3. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Ketika Daud berhadapan dengan Goliat, dia bermitra dengan Allah. Dan apa yang terjadi? Daud mengalahkan Goliat hanya dengan lembing dan tombak. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Di sini saya boleh lihat bahwa terjadi interaksi antara Daud dengan Tuhan. Perkataannya itu, deklarasinya itu berbicara bahwa Tuhan sertai aku, Tuhan menyertai aku. Karena dengan Daud berperang tidak dengan kekuatannya sendiri, Bapak Ibu. Dia berperang dengan kekuatan yang Tuhan berikan, sehingga Goliat yang sebegitu besarnya bisa dikalahkan. Sama seperti masalah hidup kita, seakan-akan masalah itu besar karena kita fokus dengan masalah itu. Tapi ketika kita bermitra dengan Allah, masalah itu bisa kita kalahkan. Dan itu yang Tuhan mau hari-hari ini. Saya bisa gambarkan ketika kita mau bertemu dengan seseorang, kita pasti mungkin gini. Ketika saya mau bertemu dengan si A, kita janjian mau pergi. Saya ngomong kan, WA lah atau telepon gitu.
gue mau ke rumah lo. Mungkin itu pertama kali kita mengenal dia. Terus saya tanya, rumahnya di mana sih? Minta alamatnya dong. Ketika kita minta alamatnya, pasti kita cari dong alamat itu. Ketika kita cari pasti sampai ketemu, ya kan? Gak mungkin gak sampai gak ketemu gitu ya. Pasti sampai ketemu. Ketika udah kita cari, kita sampai ketemu, yang kita lakukan apa? Kita ketok pintu. Ketok pintu, manggil. Ayo, kita jalan. Lalu jalan. Nah, gambarannya ketiga hal ini adalah seperti itu Bapak Ibu. Jadi ketika saya bicara dengan dia ngajak pergi, di situ komunikasi terjadi. Lalu saya cari alamatnya, ketemu kan? Ketika ketemu, saya ajak dia pergi. Interaksi itu terjadi. Jadi interaksi itu kalau saya baca ya di Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu adalah ada aksi yang dilakukan gitu ya. Nah, ketika kita bersama-sama berjalan bersama Tuhan, mungkin secara fisik kita nggak bisa sentuh Tuhan ya. Tapi secara roh itu terlihat nyata bahwa kita bersama-sama dengan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Sampai orang lain bisa melihat bahwa oh, di belakang kita itu ada banyak pasukan malaikat Tuhan. Di belakang kita tuh ada sosok yang besar, itu siapa ya? Kita bisa ceritakan bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Dan pertobatan itu bisa terjadi melalui itu Bapak. Ketika hidup kita bermitra dengan Tuhan, kita membangun hubungan dengan Tuhan, penyertaan Tuhan pasti terjadi. Dan itu yang dilihat oleh itu yang bisa dilihat oleh mereka gitu, supaya kita boleh menjadi berkat dimanapun kita berada. Jadi ketika kita punya hubungan dengan Tuhan, Tuhan itu dapat bekerja dengan luar biasa. Jadi ketika kita mau memiliki sesuatu apa yang menjadi pergumulan hidupmu, serahkan semuanya kepada Tuhan. Ajak ngobrol Tuhan, maka hal itu pasti akan terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, hamba-Mu sudah selesai berbicara Tuhan Yesus. Tapi Engkau tidak akan pernah berhenti untuk berbicara atas setiap kami Bapa. Terus didik kami, ajar kami Bapa, sampai Engkau dapati kami setia Bapa. Kau pakai setiap kami lebih lagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk setiap teguran-Mu, makanan-Mu yang lezat pada malam hari ini Tuhan Yesus. Kami nikmati dan kami ingin lakukan apapun yang Engkau kehendaki Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Haleluya. Amin.